Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau begitu baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami rindu Tuhan, memuji menyembah nama-Mu. Kami rindu Tuhan, menghampiri tata-Mu di pagi yang indah ini. Kami ingin menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa kami Tuhan untuk selalu menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau begitu baik. Syukur bagi-Mu Tuhan. Kami rindu meninggikan nama-Mu. Kami rindu memuji Engkau. Layakkan kami Tuhan. Layakkan kami. Haleluya. Terpuji Engkau Tuhan. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Sebab Kau layak, Engkau layak terima pujian. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuagungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, sebab Kau layak
segala raja. Kami tinggikan selalu nama-Mu Tuhan. Kami agungkan Engkau selamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus yang selalu hadir buat kami, biarlah selalu mulut kami berkata, Engkau baik Tuhan. Biarlah mulut kami selalu berkata bahwa Engkau segala-galanya buat kami Tuhan. Engkau kami muliakan, Engkau kami agungkan, ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya. Biarlah kami tetap menyembah Engkau. Engkau hanya sejauh doa bagi kami Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh kuasa-Mu nyata bagi kami Tuhan. Kami rindukan Engkau selalu hadir buat kami. Kami rindukan Engkau mengawali hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Selamanya Kau hebat Tuhan bagiku. Selamanya Kau hebat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu baiknya Engkau Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami terpesona dengan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa kami Tuhan terus selalu menghadirkan kuasa-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Pagi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji terjadi lagi. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat
bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku. Engkau sungguh hebat Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Sungguh Engkau dimuliakan Tuhan. Sungguh Engkau diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kehadiran-Mu Tuhan selalu membawa sukacita bagi kami. Kehadiran-Mu Tuhan selalu membawa damai sejahtera bagi kami. Kami tidak pantas menerima kebaikan-Mu Tuhan. Tetapi Tuhan, Engkau yang maha baik selalu melihat hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Dikuduskan selalu nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau disenangkan dengan penyembahan kami Tuhan. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Agar kami masih setia memuji Engkau. Dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Kami selalu memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita percaya di atas puji-pujian kehadiran Tuhan selalu nyata buat kita semua. Terima kasih, terima kasih. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi kita katakan. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. 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 Puji nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Kesempatan yang indah masih Tuhan berikan buat kita semua. Kita telah memuji nama Tuhan. Kita telah menyembah nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita di pagi yang indah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya pagi ini kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian yang sungguh amat baik dari saudara-saudara kita yang bersedia untuk menyampaikan kesaksian. Kami persilahkan pada Bapak Ibu memberikan kesaksian. Bapak Ibu, selamat pagi semuanya.
Hari ini hari yang luar biasa. Terima kasih buat Bapak Ibu yang juga sudah mendoakan dan memberikan perhatian kepada saya ya. Terlebih lagi nih buat Ibu Susiani ini. Saat kita semua masih tidur, Ibu Susiani jam 3 sudah kasih ucapan ke saya. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur ya. Paling saya syukuri seperti tahun lalu juga saya sampaikan adalah ketika Tuhan pertemukan kita semua dalam komunitas yang namanya TOF Community ini. Karena ini adalah hadiah terindah yang Tuhan berikan buat saya secara pribadi, yang tidak bisa terlupakan karena kita dipertemukan dengan cara-cara yang kita tidak pernah pikirkan dan bayangkan. Dan saya memiliki keluarga baru yang sangat dekat ya dengan Bapak Ibu sekalian yang menjadi bagian dari TOF Community ini. Nah, itu adalah satu anugerah yang buat saya pribadi ini adalah yang salah satu yang terbaik yang Tuhan beri buat saya ya. Semoga Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama ya. Jadi TOF Community ini adalah anugerah Tuhan untuk kita semua. Kami percaya setelah ini juga TOF Community juga akan lebih lagi untuk menjadi komunitas yang membangun gaya hidup sehat bersama-sama, yang membangun keuangan bersama-sama, dan yang terlebih lagi menjadi komunitas yang bermanfaat. Kemarin kalau masih ingat, kita pasti bisa ya. Mungkin beberapa Bapak Ibu yang mengikuti doa pagi hari Rabu masih ingat ya, bisanya apa aja ya, bermanfaat, ikhlas, sabar, dan amal. Ya. Amal. Ya, saya paling dominan sebetulnya yang eksis, sabar. Kesaksian demi kesaksian bukan saja dari saya, tetapi dari seluruh anggota TOF Community akan bermunculan dan akan semakin banyak orang percaya dengan TOF Community, semakin banyak orang optimis bersama TOF Community, dan semakin banyak orang punya visi ke depan yang sama bersama TOF Community. Itu aja kesaksian saya. Semoga apa yang boleh saya saksikan ini boleh menjadi satu semangat buat kita bahwa bersama TOF tentunya kita akan merasakan Tuhan benar-benar hadir di dalam komunitas kita untuk memulihkan segala sesuatu yang tentunya kita harapkan bersama. Terima kasih, itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya masih ada dari Bapak Ibu, kami persilahkan. Tadi Ibu Leonora kali mau menyampaikan kesaksian. Persilahkan. Saya ini setelah kembali dari jalan-jalan di Garut itu, saya sakit sampai dengan detik ini. Kemarin, sampai dengan kemarin siang. Sementara saya lagi kondisi kurang sehat begitu, temanku telepon, Ibu Leo, boleh nggak bantu? Kenapa? Besok ada PA di gereja yang bawa ini hamba Tuhan dari Panglima Polim. Terus saya bilang, saya sendiri dalam kondisi kurang sehat. Saya bilang buat Tuhan, Tuhan, tidak mungkin teman saya itu meminta tolong saya kalau bukan Tuhan yang mengutus dia. Saya minta pernyataan Tuhan bagi saya, kalau Tuhan pakai saya, jangan pakai tanggung-tanggung. Nyatakan kuasa-Mu untuk saya, jamah dan sembuhkan saya, serta pulihkan saya. Karena saya nanti jadi MC, ya. Saya jadi pembawa liturgi, saya mesti juga nyanyi. Nah, kalau saya batuk bagaimana? Saya bilang itu buat Tuhan lah. Apa yang terjadi? Pagi hari ini saya rasa bangun kok
yang tadinya badan saya mau demam itu udah nggak demam lagi, udah tidak panas lagi. Kasihan saya bahwa kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu yang sekarang termotivasi dalam hidup saya. Saya mau lakukan apa semua, saya cari dulu Tuhan itu lebih dahulu. Itu demikian kesaksian saya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan kami akan dihantarkan, akan dibawa untuk mendengarkan firman kan oleh Bapak Pendeta Yohanes. Kami percaya urapan-Mu terjadi atas hamba-Mu ini. Luar biasa kuasa-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa bekerja bagi kehidupan kami. Lewat firman-firman yang akan ditaburkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Kami persilakan kepada Bapak. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, terima kasih. Di pagi hari ini kami mau mendengarkan sebagian kecil dari kebenaran firman, dan kami sadari bahwa hanya firman yang kami mengerti. Firman yang kami mengerti dan menghayati, firman itulah akan memberkatkan kami. Berkati kami semua yang hadir di Zoom ini. Tolong mungkin mereka yang baru bangun, masih siap-siap, tolong kemudian siapkan kami lagi untuk masuk dalam perjamuan kudus, mengingat ulang tahun Toh pada tanggal 17 dan hari ini juga bukan hari ulang tahun Kosio yang ke-52 atau 51. Terima kasih Bapak. Berkatikan hamba secara khusus, Rabbi, sembunyikan dia di belakang salib-Mu supaya apapun yang disampaikan sungguh-sungguh datang daripada Roh, supaya lewat Roh Kudus yang menuntun kami firman ini akan membawa kami untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, menolak segala intervensi kuasa iblis kegelapan yang menghalangi kami untuk mendengar firman, khususnya dimanapun kita berada, supaya sinyal yang terbaik sehingga kami bisa mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Ya, selamat hari ulang tahun Kosio, sekaligus tanggal 17 itu kita ingat sejak 17 Juni tahun lalu ya, kita ulang tahun. Nah, dan hari ini sekaligus kita akan mengikuti perjamuan kudus, dan saya harapkan semua yang hadir di sini yang mungkin belum persiapkan roti dan anggur bisa saja biskuit atau juga dengan teh ya kalau tidak punya anggur. Kita siapkan supaya sungguh-sungguh kita melihat dengan iman apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau sharing firman tentang
harus menjadi satu dengan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Kita lihat 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Ya. Sekali lagi, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, Bapak Ibu, saudara yang kekasih, saya tadi katakan topiknya harus menjadi satu dengan Tuhan. Nah, jadi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia, berarti hidup kita menunggal dengan roh. Nah, kalau menunggal dengan Tuhan, maka musuh tidak akan dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, setiap kita, Tuhan punya rencana dalam hidup kita supaya rencana Tuhan boleh terlaksana dalam hidup kita. Namun, seringkali orang gagal melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya karena dia tidak menyatu dengan Tuhan. Ya, jadi dengan kata lain, kalau menanggal dengan Tuhan, musuh tidak akan dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam diri kita. Hanya diri kita yang bisa menggagalkannya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam roh, pasti kita akan mengerti rencana Tuhan dan rencana Tuhan pasti terlaksana dalam hidup kita. Namun bukan berarti setelah kita hidup dalam roh, kita berjalan dengan mulus. Tidak. Semua kita akan mengalami tantangan demi tantangan yang kita hadapi dalam hidup kita. Nah, saya teringat bagaimana orang Israel dibawa oleh Musa keluar dari tanah Mesir setelah 10 tulah terjadi baru Firaun melepaskan mereka. Tapi walaupun demikian bukan berarti mereka berjalan mulus. Ada banyak tantangan yang mereka hadapi. Sehingga dalam 1 Korintus 10 ayat 13 ya. Nanti minta Ibu Leonora bisa bacakan ya. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan minta beberapa orang yang hadir bisa bacakan. 1 Korintus 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, jadi saya sebentar akan sharing tentang ini, bagaimana supaya kita mengalami tantangan tapi kita bisa keluar dari tantangan itu. Karena apa? Tuhan setia, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Nah, saya punya adik tiri, kemarin dia telepon saya. Nah, ternyata anak pertamanya 2 tahun lalu meninggal. Saya suruh kasih alamat, saya mau pergi. Ternyata dia diam-diam, dia rupanya sudah masuk Islam dan dia tidak berani. Nah, kemarin tuh dia telepon saya, minggu lalu dia telepon saya. Dan saya tekankan untuk dia, ya, kalau kamu mau sungguh-sungguh mengalami kebenaran, ya, kamu harus jujur. Nah, ternyata saya bilang anakmu yang pertama itu laki meninggal. Kenapa? Kamu sudah menjual Tuhan. Itu teguran yang keras. Nah, terus dia bilang bahwa saya ini anak saya motornya dicuri, rumahnya dibongkar. Waduh, saya bilang kok bisa gitu. Kemudian dia punya ada adukan rencana untuk ke pemerintah, gagal. Saya bilang hal itu yang sebenarnya Tuhan sedang izinkan untuk kamu sadar bahwa kamu harus kembali pada Tuhan. Nah, singkat cerita, saya doakan dia dan dia nangis. Saya bilang, kamu datang sini ya. Saya mau rindu kamu datang untuk saya mau sampaikan sesuatu kamu. Karena usia kamu sudah mau 70, jangan main-main ya. Waktu Tuhan sudah dekat. Jadi ya, saya tidak
banyak bicara, tapi saya doakan dia, saya nasihati dia. Nah, saudara, bagaimana supaya kita menunggal dengan Tuhan? Tadi saya sudah sampaikan ya, untuk kita menunggal dengan Tuhan, kita harus menyatu dan hidup dalam roh. Karena tanpa hidup dalam roh, maka pasti kita melakukan keinginan daging. Nah, keinginan daging, keinginan roh itu sangat berlawanan ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya pernah kasih ilustrasi setiap kali orang datang di sini saya jelaskan untuk dia. Jadi ada dua anjing, anjing hitam sama anjing putih berkelahi. Ini satu induk, sama-sama besar. Nah, mana yang menang waktu mereka berantem? Ada yang bilang yang hitam, kenapa? Karena galak. Dan satu bilang yang putih, kenapa? Suci. Saya bilang nggak ada urusan suci dan galak. Nah, anjing yang menang, anjing yang dikasih makan banyak. Kalau anjing hitam dikasih makan terus, ya pasti anjing hitam menang. Tapi kalau anjing putih dikasih makan terus, pasti anjing putih yang menang. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nah, kita diperhadapkan dengan roh dan daging. Nah, tiap hari begitu bangun, kita akan diperhadapkan hal-hal itu. Nah, jadi banyak kali kita bangun langsung ngopi dulu dan lain sebagainya. Udah nggak pernah doa lagi, nggak baca firman. Udah itu sedang kasih makan dagingnya. Otomatis sepanjang hari saudara akan lihat saudara berjalan dengan segala. Tapi kalau kita bangun, kita baca firman, merenungkan firman, kita mulai hidup dalam roh. Nah, firman mungkin satu ayat, tapi waktu kita renungkan siang dan malam, ya itu firman Tuhan dalam Mazmur 1. Itu akan memberikan kita anugerah kekuatan yang luar biasa. Nah, saya mau sampaikan ya, apa tujuan daripada pencobaan itu? Tujuan dari pencobaan itu supaya kita semakin dewasa. Bayangkan orang Israel itu hampir 3 juta orang pergi dengan Musa, memimpin mereka dengan mujizat pertama dengan tongkat langsung laut terbelah. Itu luar biasa. Mungkin sepanjang sejarah, mungkin mujizat yang terbesar itu ya. Tapi akhirnya kita lihat mereka perjalanan, ternyata Firaun marah, dia ambil ribuan tentara berkuda mereka kejar. Nah, ternyata orang Israel ketakutan ya, jalan terus. Ternyata mereka jalan kaki sedang dikejar oleh kuda. Kiri kanan itu sudah di tembok air itu ya. Mereka kembali, pasti mereka diterkam oleh Firaun dengan tentara berkuda. Tapi kita lihat bahwa mujizat Tuhan luar biasa. Tuhan senantiasa memberikan peluang jawaban bagi setiap pencobaan yang kita hadapi. Dan pencobaan dikatakan pencobaan biasa, bukan luar biasa. Dan seringkali kita sendiri tahu, waduh pencobaannya luar biasa. Nah, jadi adik saya bilang, waduh ini pencobaan dari Tuhan. Bukan pencobaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Nah, seringkali kita menyalahkan Tuhan kasih pencobaan. Tidak, Tuhan tidak pernah memberikan kita pencobaan dari Tuhan. Nah, coba kita lihat sebentar Yakobus 1 ya. Yakobus 1. Mari Ibu Leon bisa bacakan Yakobus 1. Dalam ayat 12 ya. Sampai 15. Silakan Ibu Leon. Ayat berapa, Pak? Ya. Yakobus 1 ayat 12. 12 sampai 16. Oke. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, terima kasih. Jadi cukup saja dan kita lihat bahwa ingat
bahwa Allah tidak pernah mencobai kita, tapi kita sedang dicobai oleh keinginan kita. Sampai 17, Ibu. 1 Yohanes 2 ayat berapa, Pak? 15, 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Sampai 17. 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan 17. Ayat 15, jangan kamu mengasihi dia. Dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, tetap hidup selama-lamanya. Amin. Jadi kita lihat bahwa apabila kita menunggal dengan roh, kita menjadi satu. Memang ada tantangan kiri kanan. Dunia ini merupakan tantangan besar dalam hidup kita, karena kita tinggal di dalam dunia. Oleh sebab itu ingat baik-baik, saya sudah sampaikan bahwa panca indera adalah jendela jiwa. Nah, apa yang kita lihat dunia ini seringkali itu membuat kita tergoda untuk melihat hal dari dunia, dan paling banyak masuk lewat mata, lewat telinga, dan mulut yang suka ngoceh. Apa yang kita dengar terus kita mulai komentar, mulutnya paling banyak ngoceh. Nah, jadi apa yang kita lihat lagi, nah itu akan tertanam itu di dalam alam bawah sadar kita, ya. Nah, hidup kita itu seperti gunung es, ya. 10% di atas kelihatannya bagus, tapi yang 90% di bawah itu merupakan hal-hal yang tidak kita sadari, dan itu merupakan 90% merupakan sisi gelap ego kita tanpa kita sadari, ya. Mari kita sungguh-sungguh gumuli hidup kita hari ini ke depan. Tantangan ke depan bukan semakin baik, tapi semakin buruk, karena janji Tuhan sudah jelas untuk kita, sehingga kita harus rajin baca firman, menunggal yang Tuhan, karena Tuhan senantiasa memberikan jalan keluar untuk setiap kita yang sungguh-sungguh berjalan sesuai dengan destinasi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Jangan sampai kita sendiri gagal oleh karena kita berjalan dalam keinginan daging. Dan sekali lagi, mata inilah pelita tubuh, ya. Jadi mata ini pelita tubuh. Jadi kalau kita melihat sesuatu, tubuh ini bergerak untuk melihat ini, sana, jalan, suruh ambil ini, macam-macam. Nah, saudara, luar biasa. Waktu saya renungkan ini, wah, ini luar biasa hal-hal yang demikian ini kalau kita nggak sadari, ini akan membawa banyak orang jatuh dalam jerat iblis, ya. Nah, kita melihat sebentar, ada 5 dosa yang dilakukan oleh orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Nah, saya akan karena waktunya saya akan cepat aja. 1 Korintus 10, ya. 1 Korintus 10. Dari Ibu Nora. Ya. Ya. 1 Korintus 10 ya, Pak. Ya. 1 Korintus 10 ayat berapa, Pak? Ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dengan 11. Israel sebagai suatu peringatan. Ayat pertama, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di dalam perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itulah Kristus, ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat.
Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan pencabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Ayat 10, dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka binasakan oleh malaikat maut. Terus berapa, Pak? 11 yang terakhir. Ya, 11. Semuanya ini telah menimpa mereka, sehingga sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, jadi kita ada hidup di zaman akhir ini, ya. Ini memang benar-benar zaman akhir. Jadi situasi kondisi hari ini kita diingatkan itu jangan main-main, ya. Nah, ada 5 dosa yang membuat orang Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Oleh karena 1, ayat yang ke-6, dosa berbuat jahat, ya. Dulu saya pikir berbuat jahat itu ya bunuh orang, siksa orang, ya. Waktu saya renungkan, apalagi waktu saya ikut camp Pria Sejati, di situ baru saya sadar. Ternyata orang berbuat jahat itu ya dalam Yakobus 3:16, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, ego. Di situ akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi perbuatan jahat di sini bukan bunuh orang, siksa orang, tapi iri, ego itu di mata Tuhan jahat, ya. Makanya doa kita seringkali tidak dijawab. Yesaya 59, 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan dengan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan alam ialah segala kejahatanmu. Dan yang kedua ialah karena segala dosa. Dosa dan kejahatan ada beda ya. Saya pikir sama ya. Tapi sebenarnya kejahatan itu iri dan ego. Ingat kita sudah ditebus oleh Yesus. Sehingga waktu kita sudah ditebus, hidup kita bukan milik kita, tapi milik Yesus. Itu kita harus menunggal dengan Dia. Karena waktu kita menunggal Dia, tantangan apapun yang terjadi, kita tidak akan goyah karena Tuhan sendiri yang menguasai kita. Ingat, itu di hari-hari yang jahat ini kita harus lihat, ya. Hari-hari ini adalah hari jahat, maka kita harus hidup bijaksana dengan waktu-waktu yang kita peroleh. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Kalau bisa waktu ini kita pakai untuk sebanyaknya berdoa untuk melihat jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Ya, saya orang misi, jadi saya sering kali ke daerah-daerah. Jadi saya rindu dengan kita di top. Kita punya ITERA adalah sarana untuk kita menginjili orang-orang yang sakit, orang punya masalah. Kita injili mereka. Sementara kita injili mereka. Mereka mau terima atau tidak itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Tuhan mah cuma kita yang bersaksi. Nah, jangan kita malu, jangan kita ragu, jangan kita bimbang atau takut. Apalagi takut memberitakan Injil. Takut itu dosa. Karena ketakutan bukan datang dari Tuhan, ya ketakutan datang dari iblis. Nah, iblis mengintimidasi kita. Nah, saya mau sampaikan ini, berbuat jahat ini salah satu kejahatan yang tanpa disadari. Ini jangan kompromi lagi ya. Jangan iri, jangan ego, ya. Apalagi sombong, itu di mata Tuhan dulu. Tuhan gak senang orang sombong. Jadi harus tetap rendah hati. Yang kedua, melakukan penyembahan berhala. Jadi waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk ambil 2 loh batu, dia pulang, waduh, dia lihat Harun dan orang-orangnya sudah menyembah berhala. Waduh, luar biasa. Dia marah, dia banting itu loh batu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Nah, kalau dulu berhala melakukan lembu emas atau berhala mungkin kita ke dukun-dukun, tapi hari-harinya ada berhala modern yang luar biasa dalam hidup kita. Berhala modern itu bisa hobi kita, pelayanan pun bisa jadi berhala, ya. Kadang-kadang ikan, kadang-kadang burung, ya. Dari mana-mana ada satu bapak, dia pulang dari Pria Sejati, terus dia bilang 1, 2, 3, Mak, mana burungnya? Nah, ibu ini kesal, karena dia kesal waktu
Bapak itu pergi lagi, dia ambil itu burung-burung. Dia kasih itu burung-burung dan dia bebas. Nah, burung-burung mati dan lain sebagainya. Nah, bapaknya datang. Mana itu burung? Dia nggak tanya. Dia nggak sampai isinya. Mana itu burung? Itu sana burungnya. Dia kaget. Burung-burungnya sudah mati. Dia bilang, selama ini kan dia cuma pelihara satu burung. Jadi selama ini kan kita menikah kan saya hanya tahu satu burung aja, yaitu Bapak, bukan burung-burung itu. Saudara yang dikasih. Waduh. Jadi hati-hati dengan berhala dalam hidup kita. Apa itu berhala? Berhala adalah satu sistem nilai yang kita bangun di dalam hidup kita, di mana bukan Yesus yang utama, tapi apa yang kita pikir itu jadi berhala. Ya, termasuk hobi, uang, apa saja. Anak bisa berhala, cucu jadi berhala. Seringkali kita melayani, wah ini cucu saya begini. Padahal kalau kita sungguh-sungguh mengatur, semua bisa berjalan dengan baik. Ya itu yang ketiga. Ya, ketiga ialah melakukan percabulan. Nah ini saya ketemu banyak kasus di sini ya, Bapak Ibu Saudara, ingat dari mata turun ke hati. Ya, jadi akhirnya bisa terjadi percabulan. Nah, makanya hari-hari ini saya ketemu banyak kasus lewat HP nih, gara-gara HP nih banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Apa itu? SMS. Apa itu SMS? Langkah menuju selingkuh. Nah, biasanya sharing, begitu sharing firman, lama-lama sering-sering. Nah, sering-sering lama-lama selingkuh. Waduh, ini luar biasa ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sekarang orang selingkuh bukan hanya ini lah, lewat online. Nah, hari Selasa lalu saya diundang oleh, saya punya teman pendoa dari nasional. Dia bersama-sama kita waktu pelayanan ke Amerika tahun 92, hampir 2 bulan kita di sana. Nah, anaknya telepon saya, Om Mais, tolong dong liatin mami nih begini-begini. Kenapa? Nah, ternyata waktu saya datang, itu mereka dua berantem. Itu ibu ini mau main gitar, ternyata anaknya banting gitar sampai patah. Waduh, saya baru saja mereka berantem 2 jam kemudian saya datang, saya sharing. Waduh, kok bisa begini? Nah, jadi ternyata Bapak Ibu tahu, dia ini sudah usia tua, suka doa. Kita seringkali doa keliling kalau ke kota-kota. Nah, dia karena punya dana, seringkali keliling ke Amerika, kemana-mana dengan teman-teman pendoa. Ya, nah, Pak Fris dan ibu istrinya, dan seringkali di Pangkalan Doa Nasional ya. Bapak Ibu Saudara, ternyata dia nonton film Korea karena selama pandemi ini kan nggak bisa kemana-mana. Akibat nonton film Korea, nah dia seringkali nonton itu lewat YouTube dan lain sebagainya. Ternyata anaknya kepergok dia lagi pacaran dengan ada seorang pilot orang Korea masih 45 tahun. Sedangkan dia itu sudah 77. Dia hanya beda berapa bulan dengan saya, saudara. Akhirnya mereka lagi sharing-sharing. Saudara, apa yang terjadi? Ternyata dia bilang, wah itu belum pernah saya diberkati dengan kata-katanya menghibur saya, kata-katanya memberikan saya begitu bergairah. Loh, dia bilang, saya udah berdoa sama Tuhan. Dan Tuhan dengar doa saya. Saya pikir ini sudah nenek-nenek jalan juga nggak bisa mau ini. Ternyata dia buat dia punya itu video. Dia jadi cantik. Jadi kayak masih muda gitu. Coba bayangkan. Saudara. Jadi dia pikir itu dari Tuhan. Ini banyak orang Kristen begitu. Hati-hati dengan kita punya ini kadang-kadang. Kita pikir itu dari Tuhan, padahal dari hantu. Hati-hati. Sekali lagi, pendoa jangan coba-coba. Saya ketemu kasus. Nah, puji Tuhan akhirnya saya bilang, jangan main. Ini kalau dari Tuhan itu pasti anak-anak setuju. Anak-anak tidak setuju dari dulu. Ya, kalau ibu melayani oke, tapi kalau begini nggak bisa. Nah, saudara, singkat cerita saya sharing dan saya tanya anaknya, oh jangan-jangan dia kecewa dengan suaminya almarhum. Nah,
Jadi waktu saya sharing dia, cek kamu kecewa dengan siapa? Dia bilang enggak, coba mungkin sudah lupa. Nah, tapi ternyata juga dia kecewa dengan anak, dan puji Tuhan saya doakan, saya pegang dia di alam bawah sadar. Saudara, baru saya sentuh dia udah teriak-teriak, mana bisa sih, dibanting-banting. Pegang lagi, begitu juga sampai suaranya masuk ya, itu di lantai 3, suaranya ke bawah. Bapak Ibu Saudara, ternyata dari mata inilah hati-hati, dari HP juga hati-hati. Hati-hati, ini hari ini iblis sedang kerjakan sesuatu yang tanpa disadari, membawa orang keluar jalur keinginan daging, keinginan dunia. Ini luar biasa. Sekali lagi, kita harus menyatu dengan roh ya. Kalau kita menunggu dengan roh, apapun terjadi tidak akan menggoyahkan kita. Rencana Tuhan tidak akan gagal apabila kita hidup dalam roh. Amin. Nah, jangan lagi berjalan dengan keinginan-keinginan kita. Nah, saudara, waktu saya taruh di mata, saya cuma tempel di mata, dia terguling-guling, dia teriak-teriak, itu rohnya masuk dalam mata, di telinga pun demikian, saudara. Nah, saya cek dia rohnya juga di kaki. Jadi hati-hati, iblis itu roh yang seringkali dia tidak punya tubuh dan dia ingin tinggal di dalam tubuh manusia. Dia masuk lewat mata, lewat telinga, lewat hidung, lewat mulut dan lain sebagainya, lewat pori-pori. Kita salamannya kadang-kadang orang yang berbuat jahat begitu salaman dia sudah transfer roh dengan hidup kita. Nah, kenapa banyak orang ditipu? Seperti itu. Hati-hati saudara. Jadi sekali lagi percabulan ya. Jadi ternyata dia udah percabulan, perselingkuhan lewat HP ini ya. Jadi online dan lain sebagainya. Nah, saya masih ingat ada satu ibu yang saya layani di Rapa Peduli, Ibu Hana tahu ya. Nah, ibu tinggal di Bekasi, suami istri. Ini mereka ribut terus. Nah, saya sharing, akhirnya saya doa lewat online tuh. Nah, karena waktu di break tuh terlalu waktunya kurang. Saya bilang udah kita langsung japri. Nah, dia japri, saya sharing, setelah sharing saya doakan dia. Dia muntah-muntah. Kemudian saya doakan untuk untuk suaminya. Suaminya teriak-teriak, nggak ada yang tolong. Itu bayangkan. Pelayanan lewat roh itu luar biasa. Roh yang punya otoritas saat orang mereka terbuka akan terjadi sesuatu. Nah, bulan Desember saya suruh datang sini karena sudah mulai pandemi sudah agak menurun. Nah, saya bilang tolong sebentar kalau saya layani istri, kamu bikin video ya. Nah, begitu dilayani manifestasi dia bikin video. Videonya dikirim ke Australia kepada ibunya di Australia. Kemudian ibunya kasih video itu kepada teman mereka, saya pelayanan di satu gereja di Sydney. Nah, ternyata waktu temannya lihat, loh, dia ibu-ibu masih muda, 35 tahun, dia aja begitu. Apalagi kita satu dukun, maka mereka dukunnya banyak. Nah, saudara, lewat video itu mereka lihat. Akhirnya suami istri datang dari Australia, pelayanan di tempat ini. Saudara, tempat saya. Dan saya melihat luar biasa. Itu pengaruh daripada mata, pengaruh dari telinga, pengaruh dari ucapan kita itu sungguh membawa kita semakin keluar jalur atau semakin dekat dengan Tuhan. Mari kita sadari ini bahwa kita harus menyatu dengan roh ya. Karena apabila tantangan datang, apalagi situasi kondisi ini, kita tidak perlu takut karena Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Sekali lagi pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tujuannya untuk membentuk otot rohani kita supaya kita semakin dewasa. Jangan kita jadi orang Kristen yang sudah tua, kumisnya udah seperti gagan telepon tahun 60-an, tapi sikapnya kayak anak-anak. Hati-hati ya. Kita sadari bahwa kita sudah dewasa, kita harus sungguh berjuang sesuai dengan pimpinan roh. Nah, itu yang ketiga ya. Jadi ketiga tadi percabulan, satu hari saja 23.000 orang. Yang keempat itu ayat yang ke-9, mencobai Tuhan ya. Ya, tadi dosa pertama berbuat jahat, yang kedua penyembahan berhala, yang ketiga percabulan, yang keempat mencobai Tuhan. Nah, ada satu jemaat ini dia ikut Presejati. Nah, waktu dia ikut Presejati, waktu dilayani dia terbuka ya. Ternyata waktu dia menikah, nah, ditanya sama pastor yang melayani dia. Waktu Pastor Edi Leo ya. Nah, kamu udah pernah jatuh dalam dosa seks? Belum pernah. Padahal dia udah jatuh. Nah, akhirnya anaknya lahir, dan anaknya itu waktu sudah 1 bulan, ya ternyata dicek sama dokter, sulit nih
nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi dipanggil kedua orang tuanya menjelaskan. Nah, kebetulan hamba Tuhan datang dan akhirnya hamba Tuhan itu tanya, kamu ada masalah apa? Nah, akhirnya dia lihat, waduh saya salah. Waktu saya ditanya, sudah melakukan percabulan dengan calon istrinya waktu itu, dia bilang belum, padahal sudah. Nah, akibat dia ngaku, dia terbuka, langsung itu anaknya sembuh. Jadi kita lihat, jangan coba-coba ya, jangan mencoba itu. Tuhan memberkati keluarga saya, tapi kita selingkuh juga. Nah, Tuhan memberkati usaha saya, tapi kita seringkali mencuri perpuluhan. Itu samanya mencoba Tuhan. Ada banyak kesaksian lagi ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi mari kita menyatu dengan roh. Karena waktu menyatu roh, Tuhan itu memimpin kita waktu kita hidup dalam roh. Di sana ada kemerdekaan waktu kita hidup di dalam roh. Roh itu memimpin kita pada seluruh kebenaran, sehingga kebenaran yang kita mengerti itu, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih ya, yang kelima. Nah, ini kelihatannya sepele, bersungut-sungut. Jadi kalau orang bersungut-sungut, itu malaikat maut datang. Malaikat maut itu setan juga ya. Itu roh-roh gentayangan saat ini di dunia ini, sedang setannya gentayangan. Di dalam rumah setan bisa gentayangan. Nah, jadi saya teringat waktu ada orang bersinah dengan orang lain. Ingat waktu mereka bersinah, itu roh-roh dari wanita atau roh dari pria itu langsung bisa masuk. Dan kalau orang bersinah, nah kita nggak mengaku dosa, itu juga pengaruh nanti ke keluarga kita. Hati-hati, jangan coba-coba lagi hidup seperti ini. Jangan bersungut-sungut. Lawan bersungut-sungut adalah apa? Mengucap syukur dalam segala hal. Ya, jadi situasi kondisi apa? Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16, kata bersukacita senantiasa. Ayat 17, tetaplah berdoa. Yang ayat 18, mengucap syukur dalam segala hal. Ayat 19, jangan padamkan roh. Sekali lagi, jangan padamkan roh. Ini penting. Harus menyatu dengan roh supaya kita menunggal. Dan orang kalau menunggal, pasti rencana Tuhan di dalam hidupnya pasti tergenapi. Kalau dia tidak hitam roh, dia sendiri akan menggagalkan rencana Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara bersungut-sungut. Nah, jadi malaikat maut. Nah, orang yang suka bersungut-sungut, dia tidak akan hidup tenang, senantiasa mengeluh, apalagi situasi kondisi saat ini. Nah, saya punya teman-teman hamba Tuhan, karena mereka kolaps, ada yang sewa ruko nggak bisa kebayar. Nah, jadi jangan coba-coba main-main. Saya sendiri bersyukur, saya tidak pelayanan kemana-mana, saya ada di rumah, hanya Zoom aja, tapi saya melihat luar biasa karena kehidupan roh saya terbangun sehingga memberkati banyak orang di luar ya. Kadang-kadang dari Belanda, yang dari Malaysia, dari Australia, dari New Zealand. Jadi belum lagi dari kota-kota, dari Papua dan lain sebagainya. Jadi saya bersyukur dan terima kasih karena hidup ini sangat luar biasa. Hidup ini harus menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, sekali lagi jangan bersungut-sungut atau mengeluh. Ya, ada apa-apa mengeluh dan lain sebagainya. Jangan. Lihat ini semua dan harus mengucap syukur. Karena ucapan syukur yang kita lakukan itu menurut kehendak Bapa itu sangat membuat Tuhan senang dan dia akan membuka berkat bagi kita. Nah, waktunya sangat singkat dan saya mau tutup saja. Nah, jadi bagaimana supaya hidup menyatu dengan Tuhan? Sekali lagi, harus tinggalkan dosa. Ya. Harus tinggalkan dosa, dosa bentuk apapun. Kemudian harus hidup oleh roh. Karena keinginan daging adalah mati, maut, ya. Tapi keinginan roh menuju kepada kekekalannya. Roma 8 ayat 6, keinginan daging adalah maut. Maut berarti mati. Mati berarti mayat. Begitu banyak mayat rohani di gereja saat ini. Apalagi kalau Natal, tahun baru pakainya luar biasa. Nanti muka baru, mata baru, hidung baru, semua baru. Ya. Tuhan tidak melihat yang kelihatan, saudara. Tuhan melihat yang tidak kelihatan. Tuhan melihat sikap hati kita. Nah, saya mau bawa kita untuk melihat 2 Korintus 4 lagi. Ya, saya mau cepat-cepat saja karena waktunya. 2 Korintus 4, mari kita lihat. Dua Korintus 4. Nah, lihat ayat 16.
sampai ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Sampai 18. Ya. 2 Korintus 4. Aduh. 16 sampai 14. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Sebab ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbarui dari sehari ke sehari. Terus. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Tuhan tidak melihat yang kelihatan. Kita tidak bawa mobil, tidak bawa uang, tidak bawa apapun. Ya, secara tentelanya kita pergi telanjang. Ya, jadi jangan kita fokus pada hal dunia ini, karena semua ini akan binasa, semua akan hilang. Tuhan melihat yang tidak kelihatan ialah hati kita. Ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, Amsal 4:23 itu, dan saya percaya kita semua tahu. Jaga ya. Sekali lagi, bagaimana supaya kita hidup menyatu dengan Tuhan? Harus tinggalkan dosa apapun bentuknya. Harus hidup oleh roh, karena keinginan daging menuju kematian kekal, tapi keinginan roh menuju kepada kekekalan hidup yang penuh dengan kemuliaan. Dan yang ketiga, harus memuliakan Allah dengan tubuh kita, ya. Ya, Roma 12 ayat 1 dan 2 itu. Serahkan persembahan tubuhmu sebagai persembahan yang benar, yang hidup, yang sempurna, ya. Bukan persembahan uang. Hidup kita, kalau kita mempersembahkan hidup kita sungguh-sungguh, uang tuh nggak jadi masalah. Nah, sekarang orang kaya punya macam-macam, tapi kalau kasih persembahan, waduh, pelitnya bukan main. Ya. Saya melihat, saya kadang-kadang saya nggak punya uang, tapi saya lihat orang yang susah, udah kita harus bantu. Ya, jadi kita kaya dalam segala, kaya dalam kemurahan, bukan kaya uang. Uang itu tidak punya dampak apa-apa apabila kita memberikan uang, tapi kita tidak mengarahkan orang supaya orang bertobat, percuma. Ya, kita harus hidup berguna, bermanfaat seperti Pak Kos bilangnya, bisa ya, ya bisa bermanfaat ya. Terus apalagi itu, apa tuh? Ikhlas ya. Ikhlas. S apa? Sabar. Sabar. Sabar menderita. Harus sabar menderita, situasi kondisi sabar menderita. Ingat ya, bahan dasar dari kemuliaan itu adalah penderitaan. Dengar baik-baik, bahan dasar dari kemuliaan adalah penderitaan. Penderitaan yang sesungguhnya ada dua macam penderitaan. Penderitaan karena dosa, penderitaan karena kemuliaan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-1, 1-4 ayat 14. Penderitaan karena Tuhan kehendaki kita mengalami kemuliaan Tuhan. Tapi ayat 15, penderitaan karena dosa, karena kayak Sambo ya, korupsi dan lain sebagainya. Ini hari-hari ini kekristenan sedang digoncang, saudara. Peristiwa Sambo ya, dia orang Kristen, kepala polisi Kristen, yang dibunuh Kristen, yang membunuh juga Kristen. Hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan situasi ini, dan kita harus banyak berdoa, harus menyatu, hidup kita menyatu dengan roh, karena hanya roh yang memimpin kita untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Tidak ada yang lain. Nah, jadi saya mau sampaikan untuk kita hari ini, waktunya kurang. Nah, akibatnya kalau kita menunggu dengan Tuhan, kita dapat anugerah, kita dapat favor. Yohanes 1 ayat 17, tidak usah dibaca lagi. Nah, kemudian ya, kita akan menerima mujizat anugerah yang luar biasa, karena selama ini kita orang yang hidup, orang Kristen tapi tidak hidup dalam roh, dia tidak mengalami mujizat. Tapi kalau kita dalam roh, kita mengalami mujizat tiap hari sebenarnya. Karena hal-hal di luar nalar kita, apa yang kita tidak pernah lihat, apa yang kita tidak pernah dengar, apa yang tidak timbul, itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. 1 Korintus 2 ayat 9. Nah, kemudian kita akan hidup dalam kebenaran dan membawa kebenaran, membawa terang itu dimanapun kita berada. Kita harus menjadi surat yang terbuka, yang dapat orang lain melihat hidup kita, orang melihat Yesus. Dan yang berikut, kita akan membawa kemuliaan. Karena waktu kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Orang juga ikut memuliakan Tuhan lewat hidup mereka.
Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk mengerti bagaimana supaya kita hidup menyatu dengan Tuhan. Menunggal. Dan kalau orang hidup menunggal dengan Tuhan, apapun tantangan pencobaan. Ingat, pencobaan itu pencobaan biasa, bukan pencobaan yang luar biasa. Nah, kita seringkali bilang luar biasa. Jangan tambah-tambah. Kalau biasa, jangan bilang luar biasa. Itu tambah-tambah namanya. Tambah-tambah ya mengalami malapetaka terus. Jangan. Biarlah hidup kita hari-hari ini. Khususnya kita di top, mari kita mau melangkah karena top adalah firman Tuhan sungguh amat baik, Kejadian 1:31, tapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu terpercaya, optimis dan visioner. Visi kita 12 kantong kresek. Mari kita sungguh berdoa, sungguh-sungguh kalau kita hidup dalam roh, menyatu dengan Tuhan, menunggal dengan Tuhan, tantangan apapun datang tidak akan membuat kita kecewa, tidak membuat kita bersungguh-sungguh, tapi membuat kita semakin naik tingkat, otot rohani semakin kuat. Biarlah firman Tuhan menolong kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam roh. Tuhan memberkati. Mari kita akan sekaligus masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan anggota roti, mungkin ada pujian dulu. Satu, kita nyanyikan salibnya, salibnya. Mungkin Bu Justin, salibnya, salibnya. Salibnya. Kami memuji Salibnya. Ya, baik, kita angkat roti. Satu Korintus 11 ayat 23 selanjutnya, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuat ini menjadi peringatan akan aku. Mari makanlah dan terimalah dengan iman bahwa tubuh ini sudah terpecah bagi keampunan dosa kita. Dalam nama Yesus. Silakan makan. Demikianlah juga ia mengiap cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari, minumlah dan terimalah dengan iman bahwa darah Yesus yang tertumpah untuk mengampuni dosa kita sekaligus oleh kuasa bilur Yesus yang sakit sembuh hari ini. Dalam nama Yesus, minumlah dengan iman. Mari kita mengucap syukur. Mengucap syukur. Terima kasih. Mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, baik.
Baik Bapak Ibu, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa untuk setiap pergumulan dari Top Community, bahkan untuk saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit. Kita percaya bahwa doa orang benar besar kuasanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu di pagi yang indah ini Tuhan. Engkau berikan kami kesempatan yang baik untuk dapat menikmati berkat-berkat rohani melalui ibadah yang sudah kami kerjakan hari ini. Di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, kami datang berdoa kepadamu, memohon belas kasih-Mu untuk setiap kekasih-kekasih yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk cucu dari Ibu Leonora, anak William. Tuhan, terima kasih kalau sudah selesai menjalani terapi sinar pada tumor otaknya. Kami percaya bahwa pemulihan yang sempurna dari Tuhan akan terus dikerjakan, sehingga anak William akan mengalami kesehatan yang sempurna oleh karena Tuhan yang menolong anak ini. Terima kasih, kami bersyukur Bapak untuk Ibu Lola Simanjuntak yang masih terus menjalani proses pengobatan. Tuhan, kanker payudara yang dialami oleh Ibu Lola, semua dalam kendali Tuhan. Kami sehati meminta belas kasih-Mu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagimu. Engkau sanggup, Engkau mampu melakukan segala perkara. Tuhan tolong Ibu Lola. Terima kasih. Kami juga terus menyerahkan Ibu Justin ke dalam tangan kasih-Mu dalam menjalani terus pengobatan yang dialami, sakit yang dialami oleh Ibu Justin. Bapak, kami sangat percaya Ibu Justin sudah memberi diri untuk melayani Tuhan. Kami yakin bahwa hidup kami, hidup Ibu Justin ada dalam genggaman tangan kasih-Mu. Tuhan tolong, biarlah hamba-Mu, Ibu Justin, dijamah, dipulihkan dalam nama Yesus. Dengan iman kami sungguh percaya Ibu Justin sudah ditolong oleh Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Leo Riarau yang ada di Belanda yang mengalami pendarahan di otak akibat trombosit yang menurun. Dari tempat ini kami sehati berdoa, memohon belas kasih-Mu Bapa. Tuhan jamah Bapak Leo dengan kuasa-Mu yang ajaib. Oleh bilur-bilur Yesus yang berkuasa, Pak Leo akan dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Kami juga terus berdoa, menyerahkan para pasien yang ditangani oleh para Tofars, dimanapun mereka berada, melalui alat eye tracker yang dilakukan terapi bagi para pasien. Tuhan, kiranya ini boleh menjadi saluran berkat kesembuhan bagi siapapun yang kami rawat. Biarlah pemulihan, biarlah kesembuhan dialami oleh para pasien-pasien yang ditangani oleh para Tofers. Ya Tuhan, biarlah melalui alat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui kehidupan kami, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan terima kasih, kami terus menyerahkan seluruh keluarga besar Tofers, Top Indonesia ke dalam tangan kasih-Mu. Lindungi, jagai kami dengan kasih sayang-Mu. Jauhkan kami dari hal-hal yang kami tidak inginkan. Baik dari COVID, dari penyakit apapun, dijauhkan dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami sekalian dengan kuasa darah-Mu, supaya kami boleh melakukan tugas pelayanan kami dengan baik. Kami boleh melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Itu kerinduan hati kami ya Bapa. Pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini hamba-Mu, Coach Yo, boleh berjumpa dengan hari kelahirannya. Kami mendukung dalam doa, kami sama-sama bersuka cita oleh karena pimpinan dan penyertaan Tuhan yang terjadi atas kehidupan Coach Yo. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu
Berkat Abraham, Ishak, dan Israel, berkat yang 100 kali ganda turun atas kehidupan hamba-Mu Koco. Dan biarlah berkat jasmani, teristimewa berkat-berkat rohani, Tuhan limpahkan atas kehidupan Koco, istri dan anak-anak, semua keluarga diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur untuk kebersamaan kami hari ini, bahkan sampai seterusnya. Kami terus menyerahkan Koco ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Adapun pergumulan-pergumulan yang lain yang kami tidak dapat sebutkan satu dengan yang lainnya dari para topers. Kiranya Tuhanlah yang mengetahui sampai ke dalaman hati kami. Apa yang tidak pernah terpikirkan oleh akal kami, itulah yang Tuhan sediakan. Apa yang menjadi hal-hal yang mustahil bagi kami. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena kami percayakan kuasa-Mu yang melebihi segala-galanya ya Tuhan. Terima kasih, dengarlah doa kami Tuhan. Yang kami pinta alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih, kami juga menyerahkan untuk rencana roadshow yang akan dilaksanakan di Batam pada tanggal 1 Oktober. Tuhan berkati ya Tuhan, Ibu Kecia, yang akan menangani untuk kesiapan acara ini di sana. Berkati Ibu Kecia dengan kesehatan, kekuatan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih. Berkati bangsa negara kami Indonesia ini. Dalam tangan kasih-Mu, kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka. Lebih daripada itu, Bapak, biarlah keselamatan jiwa boleh menjadi bagian para pemimpin bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dengarlah doa kami Bapa, mengucap syukur. Kami persembahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin, amin. Tuhan berkati. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita pagi ini, kita menyanyikan pujian. Kita perlu Tuhan, dan Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Haleluya. Kita kesediaan untuk Pendeta Yohanes Noya untuk doa penutup sekaligus doa berkat. Oh, saya ya. Baik, kita akan menutup doa fajar pagi hari ini. Segala hormat, pujian, syukur, sembah, kemuliaan kami ingin kembalikan pada Bapa di surga dalam nama Yesus yang oleh anugerahnya telah memimpin kami di sepanjang doa fajar ini. Terima kasih untuk pujian, penyembahan. Terima kasih untuk kesaksian. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk setiap kami yang ada di sini. Berkati kami dalam seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini. Berkati supaya apapun yang kami kerjakan. Ingatkan kami supaya kami menunggal dengan Engkau. Menunggal dengan roh. Untuk kami melakukan kehendak Bapa. Walaupun kami sibuk dalam segala situasi, kondisi di dunia ini. Tapi kami ditempatkan di dunia ini sebagai ambasador kerjaan surga. Supaya kami membawa nilai kerjaan surga. Memasuki dunia ini. Supaya dunia yang gelap ini diterangi oleh hidup kami. Ini adalah menjadi garam, menjadi terang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas semua anugerah berkat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Dan kami mau berdoa sebagaimana Yesus ajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadi berkatmu, Ibu, juga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pergilah dan pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Bapa Surgawi, kasih Kristus yang sempurna, persekutuan yang manis dan indah dari Roh Kudus terus memimpin menyertai setiap kami saat ini, seterusnya sampai Maranatha. Haleluya, sama katakan. Amin. 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 Terima kasih.